rencana Allah bagi orang yang percaya kepadanya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Hai, apa kabar? Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan anak-anak dimanapun kalian berada. Gak terasa ya, besok kalian sudah akan memulai tahun ajaran yang baru. Kira-kira kalian senang atau sedih? Senang karena bisa ngobrol dengan teman-teman dan guru lagi. Yes. Sedih karena masih harus belajar online. Ya. Karena kasus COVID masih tinggi, kita harus bersabar ya kids. Selalu terapkan protokol kesehatan. Loso akan doakan kalian semua sehat selalu, tetap sukacita, dan juga hari ini kita siap untuk mengikuti ibadah. Semangat kids, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi mari Loso ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita. Lewat pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari anak-anak yang masih duduk-duduk, yang masih tidur-tiduran, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, untuk sukacita yang baru. Mari semuanya bersama-sama dengan Lause menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Di
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan pimpin kami dari malam hari hingga pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih atas tidur yang nyenyak. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mau menaikkan ibadah syukur kami kepada Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, berikan kepada kami hati yang sukacita mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin supaya sungguh-sungguh ibadah ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami, berikan kepada kami hati yang fokus kepada Engkau, supaya kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Hati-hati, kita sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Kalian tahu siapa musuh kita? Yes, virus COVID-19. Hanya anugerah Tuhan yang mampu melindungi kita dari ancaman COVID-19. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Masuk rumah, langsung cuci tangan. Masker simpan di tempat cucian. Topi simpan tempat cucian. Atasan dan bawahan juga simpan di tempat cucian. Dan langsung mandi. Asik, dapat gadget baru nih. Bisa main game sepuasnya deh. Kesel sekali. Semua serba no. No school, no liburan, no jalan-jalan. Kapan sih pandemik ini berakhir? Aku pengen jalan-jalan, hangout sama teman. Kabur diam-diam aja gitu. Papa, saya sedih, saya khawatir. Bagaimana kalau Papa? Oh no, Papa berjuang terus ya, agar cepat sembuh. Saya juga marah pada virus COVID yang tidak hilang-hilang. Wah, anak-anak, apakah kalian pernah mengalami salah satu dari semua situasi seperti itu? Pasti hidup ini akan sangat indah kalau kita selalu senang dan bahagia, bukan? Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita harus merasakan sedih, marah, khawatir, juga takut. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang Allah sedang rencanakan? Apakah kalian bisa menebak? Di kitab mana kita bisa menemukan apa yang Allah akan lakukan nanti? Sepertinya di kitab terakhir dari Alkitab. Wahyu maksudmu? Betul juga sih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 dan Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Kelihatannya banyak ya, tapi di sana kita akan melihat bahwa Allah akan membuat segala sesuatunya menjadi benar dan sempurna seperti pada awal Ia menciptakan dunia ini. Tidak ada lagi kesedihan, pergumulan, penderitaan, dan kematian. Wah, luar biasa ya. Alkitab kita yang berisi 66 kitab, 39 perjanjian lama,
27 perjanjian baru semuanya menceritakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu indah, sempurna, tidak ada air mata dan kesusahan. Namun sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia hidup di dalam dosa. Ada kemarahan, pembunuhan, penderitaan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Namun Allah sangat mengasihi manusia. Ia tidak membiarkan dosa terus membuat umatnya semakin jauh daripada Allah. Dan Allah tidak ingin manusia dihukum. Maka Allah mengutus Yesus untuk lahir ke dunia sebagai seorang bayi. Ia menepati janjinya kepada Adam dan Hawa untuk mengirimkan seorang juru selamat. Ia merelakan Yesus untuk mati di atas kayu salib, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit lagi untuk membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada kita Roh Kudus. Kepada semua orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus membuat murid-murid Yesus yang kemudian disebut para rasul dapat memberitakan Injil dengan berani dan menuliskan kitab perjanjian baru. Mereka dapat melakukan hal itu karena Roh Kudus mengajar dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah Yesus katakan kepada mereka. Melalui kesaksian para rasul, banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Namun ada juga orang yang membenci Yesus. Mereka juga membenci para rasul. Beberapa rasul dicelakai, dipenjara, bahkan dibunuh. Salah satunya yaitu Rasul Yohanes. Ia bahkan diasingkan ke Pulau Patmos, tempat orang-orang Romawi mengasingkan orang-orang yang melawan pemerintah. Suatu hari terjadi peristiwa yang menakjubkan pada Rasul Yohanes. Sewaktu Rasul Yohanes sedang menyembah Allah, tiba-tiba, "Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab." Ia segera berpaling untuk melihat siapa yang sedang berbicara kepadanya. Ia melihat pintu surga terbuka. Pintu itu menuju ke surga. Melalui pintu itu, ia melihat tahta besar putih dengan pelangi yang melingkungi tahta itu. Menurut kalian, siapakah yang duduk di sana? Ya, betul, Allah duduk di sana. Di sekitar tahta itu ada sekumpulan besar orang, kulit putih, hitam, coklat yang datang dari segala penjuru dunia. Mereka mengenakan pakaian yang sama, yaitu jubah yang putih, dan semuanya memuji-muji Allah. Siapakah mereka? Apakah semua orang dapat berada di sana? Oh, you can't get to heaven. Oh, you can't get to heaven in a limousine. In a limousine. 'Cause the Lord don't sell. 'Cause the Lord don't sell. No gasoline. No gasoline. No, you can't get to heaven in a limousine. 'Cause the Lord don't sell no gasoline. I ain't gonna grieve my Lord no more. 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 Roh Kudus memberitahu Yohanes bahwa mereka semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga. Yesus mampu mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal bersama dengannya selamanya. Lalu Yohanes juga melihat langit baru dan bumi yang baru yang Yesus siapkan ketika Yesus datang kembali. Luar biasa bukan penglihatan Yohanes? Ia melihat rumah yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Setelah itu Yohanes melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Apa tadi yang Allah katakan? Ya, ia menuliskan semua apa yang telah ia lihat, yang saat ini dapat kita baca melalui kitab Wahyu.
Setelah wahyu Yesus kepada Yohanes selesai, Yesus mengatakan hal yang sama sebanyak 3 kali, menandakan perkataan ini sangat penting, yaitu Aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Ya, artinya suatu saat nanti Yesus akan datang dan menjadikan sorga yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, kesedihan, penderitaan, dan lain sebagainya. Good news! Good news! Ya, good news! Karena kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, kita dapat melihat wajahnya dan semua penderitaan kita akan lenyap. Anak-anak Allah akan hidup selama-lamanya merasa senang setiap waktu. Dan di sana Yesus akan memerintah sebagai Raja kita selama-lama-lama-lamanya. Namun saat ini kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa melihat seperti apa surga itu. Tetapi kita bisa percaya pada apa yang Allah firmankan mengenai surga, bukan? Betulkah kalian percaya sekalipun belum pernah melihat surga? Seperti saat ini, semua orang takut dan menghindari virus corona COVID-19 ini. Apakah kalian dapat melihat virus itu di mana? Tapi kalian yakin kan virus itu ada? Ya, begitu pula dengan surga. Kalau saat ini kita belum dapat melihatnya, bukan berarti surga atau langit dan bumi baru itu tidak ada. Allah mau kita percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita dan semua janji-janjinya pasti akan ditepati. Maukah kamu ke surga nanti? Lalu apa ya yang akan kita lihat di surga nanti? When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see His face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by His wonderful grace. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita lakukan agar kita layak masuk ke surga nanti? Ya, betul. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan taat kepada firman-Nya. Lalu, apakah kita sudah betul-betul percaya kepada Yesus dan menaati semua firman-Nya? Terutama di masa-masa pandemik seperti ini, ada banyak hal yang membuat kita dapat mengeluh dan mengeluh lagi, membuat kita jatuh di dalam dosa dan ketidaktaatan. Mungkin kita mengeluh, marah, kesal. Mengapa Tuhan izinkan ada corona di dunia ini? Lose juga tidak tahu sih. Tapi Lose percaya Tuhan sedang membuat setiap kita level up. Tuhan memimpin kita untuk percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan juga mau kita semakin hebat dan mampu melawan kuasa iblis yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Ketidaksabaran, ketidaktaatan, ketidakjujuran, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang iblis ganggu-ganggu kita supaya kita melakukannya. Seperti Loselina juga merasakan. Saat ini kadang Lose bekerja dari rumah. Lose bisa aja santai-santai di rumah, bekerja asal-asalan, kan gak ada yang lihat. Tapi Lose tahu Tuhan melihat. Lose tahu Tuhan mau Lose jadi orang yang taat. Sekalipun Tuhan tidak terlihat oleh Lose secara fisik, tapi Lose tahu Lose harus melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, supaya satu saat nanti Lose layak bertemu dengan Tuhan, seperti janji Tuhan pada kita semua. Nah, coba kalian renungkan, karena pandemi COVID-19 ini, kalian juga semakin mandiri kan? Tidak hanya COVID-19 ini membuat kita semua menjadi bersedih dan tidak bisa melakukan apa-apa. Betul nggak? Kita bisa ujian sendiri tanpa mencontek, kita bisa sekolah sendiri tanpa terlambat, bisa menggunakan gadget dengan bijaksana sekalipun banyak godaan. Betul apa betul anak-anak?
Betul kan? Tuhan sedang membuat kita level up, membuat kita semakin percaya, semakin taat, dan semakin mengasihi Tuhan. Tetapi kalau saat ini masih ada di antara kalian yang masih bergumul dengan dampak dari pandemik ini, seperti sekolah online, kesehatan, bosan di rumah, dan segala kesulitan-kesulitan yang kalian alami di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus mampukan kita untuk dapat melewati semuanya ini, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih buat semua firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk janji Tuhan, kalau satu saat nanti kami akan merasakan senang selalu karena kami sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pimpin kami di tengah-tengah masa-masa pandemik ini. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kami lalui yang sangat sulit. Tuhan, tolong berkati kami. Mungkin kami kesulitan di dalam sekolah, di dalam pelajaran kami, di dalam kesehatan kami, di dalam kesehatan keluarga kami, papa dan mama. Mungkin juga Tuhan ada di antara kami yang sedang kesulitan di dalam perekonomian. Tuhan, tolong berkati kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memelihara, Tuhan akan selalu menjaga kami. Karena Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Tuhan sudah menebus dosa kami, Tuhan sudah mati untuk kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong berkati sekali lagi supaya di tengah-tengah masa-masa pandemik yang belum lalu ini, kami boleh tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita ayat hafalan. Sama-sama dengan Loselina kita baca ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yuk, sekarang semuanya bangkit berdiri, ulangi ayat hafalan ini bersama-sama dengan Loselina ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, anak-anak, lewat ayat ini kita semakin dikuatkan ya. Sekalipun saat ini kita mengalami banyak sekali kesulitan, suka dan duka, tapi kita yakin di dalam Tuhan kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dia menunggu kita supaya suatu saat nanti kita akan ada bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus di rumahnya. Tidak ada lagi kesedihan atau penderitaan. Yeay! Sampai di sini dulu ya anak-anak semua. Selamat juga memasuki tahun ajaran yang baru. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah.